Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menetapkan 6 orang tersangka dugaan suap terkait lelang jabatan di Bangkalan, Madura. Satu di antaranya adalah Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, selain Bupati, mereka yang ditetapkan tersangka adalah Kepala Dinas di Lingkungan Hidup Pemkab Bangkalan. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Imigrasi mencegah Abdul Latif Amin Imron ke luar negeri selama 6 bulan, terhitung 13 Oktober 2022 sampai 13 April 2023. Pencegahan menindaklanjuti permintaan KPK. Tentu ditetapkannya Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron yang juga sebagai Ketua DPC P3 Bangkalan berpengaruh pada elektabilitas P3, utamanya di Madura dan Tapal Kuda. Karena selama ini, Abdul Latif Amin Imron dikenal sebagai kader terbaik namun justru tersandung kasus korupsi. Pemirsa JTV berjumpa dalam program Jatim Gaspol, gagasan politik seperti yang sudah kita lihat bersama-sama tadi. Badai sedang melanda P3 Jawa Timur di mana Ketua DPC P3 Bangkalan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Nah, untuk membahas topik ini, kita juga punya akses langsung bergabung dengan anggota Komisi E DPRD Jawa Timur yang sekaligus sebagai aktivis anti korupsi Bangkalan Madura, Gus Matur atau Mas Matur Husairi. Pak Matur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Namdu. Alhamdulillah. Saya juga punya kesempatan untuk ngobrol langsung dengan Dr. Agus Mahfuz Fauzi, MSI, pengamat politik dari UNESA yang sudah bersama-sama kami di studio di JTV. Assalamualaikum, Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat, nggih? Sehat. Badai melanda P3, Mas. Betul, Mas Iman. Tapi kalau bicara badai kan pasti berlalu ya. Betul. Tapi kalau bicara badai lebih detail tentang melanda P3, saya ke Pak Mas Matur dulu. Mas Matur, Nyun Sewu, ini ya. Begitu ada terdengar kabar seperti ini, Anda sebagai aktivis, Anda sebagai anggota parlemen di Bangkalan, apa respon atau mungkin juga yang muncul gitu ya? Kaget atau ya biasa-biasa wae atau gimana Mas Matur sebagai parlemen Jawa Timur? Monggo. Pertama saya prihatin ya, sangat prihatin karena ini menjadi kejadian yang kedua di Kabupaten Bangkalan pasca pemerintahan almarhum Bapak Fuad Amin Imron selaku mantan Bupati Bangkalan waktu itu. Yeah. Nah, saya dulu ketika kejadian 2014 ya itu akhir, sangat berharap sebenarnya bahwa pejabat di Bangkalan, pejabat publik ya, mengambil pelajaran yang sangat berharga bahwa tidak ada orang yang kuat selamanya ketika berurusan dengan tindakan yang mengarah kepada dugaan-dugaan korupsi. Kita tahulah bagaimana almarhum dulu kuatnya sangat luar biasa ya, tapi kemudian orang ada masanya, kemudian masa juga ada orangnya. Nah, ini saya sangat menyayangkan sekali di pemerintahan Abdul Latif Amin Imron ini. Beliau ini sebenarnya kalau watak dan karakternya bukan watak karakter orang yang punya apa ya istilahnya koruptif gitu, Mas. Cuman saya melihat bahwa relatif ini dikelilingi oleh orang-orang yang tidak berani menyampaikan sesuatu yang benar atau mengingatkan beliau sehingga tidak terlena, tidak terbawa arus dengan hanya kasus yang menurut saya sebenarnya sangat ini ya, kalau saya dapat informasi itu dana yang diterima langsung oleh relatif itu sebenarnya tidak sampai miliaran, tapi di pusaran orang-orangnya Jawa Pos waktu itu pernah merilis sekitar 3,9. Jadi ini sangat luar biasa menurut saya dan harus kita ambil pelajaran lagi untuk siapapun sebagai pejabat publik di Bangkalan terutama dan di Provinsi Jawa Timur. Gitu, Mas. Sebagai sosok muda, usia juga masih 40-an tahun, relatif ini kalau dilihat rekam jejaknya kan tergolong bersih gitu ya, Mas Matur. Dan tiba-tiba muncul seperti ini, tersandung kasus seperti ini gitu. Apalagi waktu itu juga sempat digadang-gadang menjadi ketua P3 Jawa Timur waktu itu. Jawa Timur, kalau nggak salah. Tanggapan Anda terhadap badai melanda P3 ini bagaimana, Mas Matur? Begini, saya ingin mengatakan bahwa
beliau ini kan bupati ya. Kalau bupati ini kan suatu jabatan yang diupayakan, yang diraih dengan tentunya menggunakan modal atau biaya. Tapi kalau P3 di Bangkalan relatif ini dalam tanda kutip saya mengatakan beliau hanya dikasih jabatan sebagai ketua DPC P3 di Kabupaten Bangkalan. Ya, ini kemudian menjadi sebuah catatan bagi kita tentunya orang-orang yang pro demokrasi, orang-orang yang punya sense, punya kepedulian terhadap perilaku yang koruptif. Ini kemudian memberikan pelajaran bagi kita. Saya tidak sebenarnya ingin menyampaikan bahwa kalau kita runut dari petinggi-petinggi di Partai P3 itu mulai di DPP-nya sejak dulu kan selalu kesandung kasus, Mas. Kita tahulah dari mulai siapa itu ya dulu. Kalau yang saya ingat dari Pak Surya Dharma Ali, kemudian ke Mas Romi gitu ya. Kemudian ini hadir ke Bangkalan yang kebetulan saja beliau posisinya sebagai ketua DPC P3, dan tentunya saya membaca beberapa komentar baik itu dari pengurus DPP maupun pengurus DPW. Mereka akan memberikan pendampingan hukum, kemudian akan melakukan istilahnya itu ya, pemberhentian terhadap relatif ini sebagai ketua P3. Dan ini menjadi sebuah PR yang sangat berat. P3 yang saya tahu di Bangkalan itu punya 7 kursi di pemilu 2019, dan ketika relatif sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tentunya pengurus DPC P3 harus kerja keras untuk memperoleh dukungan masyarakat, kemudian mempertahankan kursi yang sudah diperoleh sebanyak 7 kursi di DPRD Kabupaten Bangkalan. Baik, nanti kita dalami. Kita masih ngobrol-ngobrol dalam program Jatim Gaspol Gagasan Politik, di mana JTV sebagai saluran pemilu 2024. Saya beralih ke Mas Agus sebagai pengamat politik dari UNESA. Tadi Mas Matur juga sudah nyentil bahwa sebenarnya kalau dibilang nilai itu nggak seberapa, tapi di pusaran sekitarnya itu juga merupakan yang sesuatu, 3,9 miliar. Nah, relatif Imron ini kan ya adik dari Bupati Bangkalan sebelumnya, yaitu almarhum Rafuat gitu ya. Dan Fuad Amin, apa sih yang muncul waktu kabar ini muncul, Mas Agus? Kaget atau sepanjane gitu atau gimana atau respon jenengan? Kalau saya relatif kaget ya, meskipun memang masih ada hubungan famili dengan Rafuat ya, adiknya begitu. Tapi kagetnya itu karena masih umur 40 tahun, kemudian ditangkap. Kan berbeda ya, 40 tahun itu relatif kalau berbicara kepentingan, maksudnya berbicara kebutuhan, itu tidak seheboh dengan orang-orang yang lebih senior. Ini relatif baru muncul menjadi bupati dan kemudian ditangkap. Tapi selanjutnya saya teringat the power tend to corrupt, bahwa sebuah kekuasaan jabatan itu bisa mempengaruhi orang yang mendapat jabatan itu kemudian terpeleset, inginnya menguasai tapi kemudian malah terpeleset karena ya bukan mungkin ya. Di dalam proses demokrasi, di dalam negara demokrasi, di situ ada regulasi yang mengaturnya. Apa yang menjadi tradisi dahulu, taruhlah misalkan tradisi yang ada di kehidupan relatif dahulu, berbeda dengan kehidupan yang ada sebagai bupati. Kalau dahulu memberikan sesuatu, itu mungkin tidak ada regulasi yang melarangnya, bahkan mungkin tidak hanya puluhan juta, tapi ratusan juta, itu biasa. Tapi dalam hal sebagai bupati, pengelola negara, maka dia harus mengikuti aturan. Itu dilabeli korupsi, itu dilabeli ABCD, sehingga di sini sebagai seandainya menjadi bupati, bukan seandainya, Latif sebagai bupati harus memastikan bahwa dirinya tidak melakukan hal yang dilarang oleh regulasi tersebut. Baik, kalau bicara soal regulasi kita nanti dalami lagi. Masih dalam program Jatim Gaspol Gagasan Politik Jawa Timur. Dan Anda pemirsa JTV juga bisa terlibat dalam dialog ini lewat nomor WA kami 0813-581-61388. Kami kembali sesudah informasi berikut ini.
Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur, di mana tema kita adalah badai melanda P3 Jawa Timur, di mana Ketua DPC P3 Bangkalan menjadi ketersangka KPK. Ini diskusi yang cukup seru karena tadi Mas Matur juga sudah nyentil, Pak Agus sebagai pengamat politik juga sudah nyenggol-nyenggol. Lord Acton pernah mengatakan power tend to corrupt gitu ya. Kalau bicara soal kekuasaan politik dan ini apakah terus nanti ujung-ujungnya ke sana atau gimana kalau menurut kajian jenengan nih, Mas Agus? Selain the power tend to corrupt, kemudian yang kedua adalah karena budaya yang berbeda antara, mohon maaf, budaya pesantren dengan budaya yang di birokrasi. Kemudian yang ketiga adalah memang hal ini juga semacam menampar wajah partai kita. Relatif itu kan identitasnya adalah P3 yang sedikit banyak menampilkan Islam. Ini kok mungkin publik akan melihat kok partai Islam begini ya. Mungkin sebagian bertanya, betulkah dia korupsi? Kan memang sampai hari ini kan memang harus ada azas praduga tak bersalah. Tetapi publik berpikir ketika ditangkap oleh KPK, kelihatannya untuk lari dari tangkapan itu kok sulit ya. Sehingga kembali kepada partai Islam. Ini akan menjadi tamparan terhadap P3 secara umum, tidak hanya di Bangkalan, untuk persiapan 2024 nanti. Kemungkinan kalau ketika terjadi tamparan, pasti ada yang bermain-main di belakang itu semua. Ini asik. Pemirsa JTV, kami juga sudah menghubungi pengurus P3 Jawa Timur dan kelihatannya pengurus P3 Jawa Timur punya agenda internal untuk melakukan pembahasan-pembahasan lebih dalam sehingga tidak bisa tampil dalam dialog kita pada petang hari ini. Tapi menarik ini kalau sudah digeret ke 2024. Kalau bicara soal agenda 2024, kita tahu bahwa beliau ini kan Ketua DPC Partai P3 Bangkalan, sehingga apakah memang butuh amunisi untuk persiapan 2024 sehingga inilah momentumnya untuk cari amunisi itu? Kita paham bahwa dalam politik lokal kita semenjak 2005 itu kan ada proses pemilihan langsung yang di situ sedikit banyak itu membutuhkan biaya tinggi. Dari 100% yang ada mungkin hanya 5-10% yang tidak berbiaya tinggi. Tapi yang sebagian lebih besar itu adalah berbiaya tinggi. Hal itu menjadi pemikiran bagi siapapun yang pengen mencalonkan diri lagi, maka dia harus mencari energi dari berbagai sumber-sumber dan di situ the power tend to corrupt tadi kemudian terjebak di dalamnya. Padahal sebetulnya sebelumnya sudah diberikan pelajaran ya bagaimana yang terjadi di Jombang. Itu juga sama temanya mendekati pilkada dan juga sama temanya bagaimana pungli terkait dengan kenaikan jabatan. Kalau yang terjadi di Nganjuk memang agak berjarak, tetapi yang kalau di Nganjuk itu adalah sepertinya nggak percaya. Ini adalah orang yang sudah cukup kaya, cukup uangnya, tapi selain itu dia adalah sangat identik dengan agamis. Lah, kemudian kembali kepada Bangkalan sehingga tema mendekati pilkada dan hampir nanti memasuki masa jabatan, maka dia selanjutnya tidak mempunyai kekuatan lagi untuk mengumpulkan pundi-pundi itu lagi. Maka salah satu caranya adalah pada kesempatan yang sebelum habis, itu mungkin sebagai salah satu. Apa memang itu sebuah ritual atau sebuah kebiasaan di internal partai sehingga kader itu harus mencari sumber-sumber dana dan nanti juga yang menikmati benefit itu adalah partai sendiri? Apakah secara formal tidak ada. Secara formal tidak ada perintah ke sana. Tetapi bahwa setiap partai perlu hidup itu iya. Bahwa setiap partai dalam setiap kontestasi perlu menyiapkan untuk bisa menang dalam sebuah kontestasi itu iya. Dan bahwa yang sementara ini ketika Indonesia, masyarakat Indonesia itu belum well educated dan belum well fed, belum pendidikannya kurang bagus dan kesejahteraan tidak ada, maka politik uang itu masih menjadi hal yang dominan untuk menjadikan seseorang itu terpilih atau menang dalam kontestasi. Baik, saya beralih ke Mas Matur dulu. Mas Matur, nyon saya Anda sebagai aktivis beberapa tahun yang lalu itu kan juga pernah jadi, ya muncul lah namanya karena ada aktivis yang jadi korban penembakan gitu ya. Kalau bicara soal korupsi itu,
apakah begitu sulitnya membongkar atau memberantas praktek-praktek korupsi di Bangkalan, Mas Masur? Sepengetahuan saya, Mas, ya, di Bangkalan kan, karena saya juga tinggal di Bangkalan ya. Ini kan sebenarnya dibutuhkan orang yang memang punya integritas, ya. Integritas itu orang yang kemudian bisa menjaga dirinya dari godaan-godaan terkait dengan jabatan atau posisinya sebagai kepala daerah. Yeah. Ini kan orang ibarat kita ini menari di lantai kaca yang licin, yang ada airnya. Tadi disampaikan oleh Pak Mas Agus Mahfud, ya, power tends to corrupt. Kemudian absolute power corrupt absolutely, gitu ya. Nah, godaan ini kemudian kalau kita tidak punya integritas, artinya kita selesailah di urusan kita pribadi ini terkait dengan kebutuhan kita, karena saya paham lah kalau di jabatan bupati itu nggak jauh beda lah take home pay-nya dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Di angka itu semestinya sudah aman, tidak memainkan jabatannya untuk kemudian mengumpulkan pundi-pundi uang itu, entah itu untuk kepentingan pribadi atau kemudian untuk kepentingan partai politik, gitu ya. Saya mengamati bahwa relatif ini kan kalau bicara biaya dulu, saya pikir tidak terlalu banyak lah ya, karena terah dari Sehona Holil ini yang menjadi pendongkrak beliau, dan waktu itu almarhum Fuad Amin masih ada, ya, berhadapan dengan Pak Farid Fauzi dan Raimam waktu itu ya. Yeah. Meskipun kemudian waktu menjawab bahwa relatif memenangkan kontestasi di Kabupaten Bangkalan. 2 tahun berjalan kepemerintahan relatif ini cukup bersih, Mas. Saya selalu mendapatkan informasi dari orang-orang di Bangkalan, orang dekatnya, birokrasi. Relatif ini kalau dikasih uang nggak berani ngambil. Nggak berani ngambil. Bahkan pernah dikasih oleh kepala dinas, kemudian ketahuan oleh almarhum Rafuat itu, disuruh balikin itu uang. Jadi sebenarnya saya melihat Rafuat ini cukup mengambil pelajaran sangat berharga dari kasus yang dia alami itu. Adik saya tidak boleh tergelincir dalam kasus yang sama. Tapi ini kemudian tidak bisa dijaga oleh relatif, karena saya tetap dalam hal ini, selain secara personal saya bilang relatif dalam tanda kutip belum selesai dengan dirinya sendiri, tapi juga peran orang-orang di dekatnya ini, baik itu dari mantan tim suksesnya dulu, termasuk birokrasi di Kabupaten Bangkalan. Ini yang kemudian bagi saya ya heran, ya kaget, ya prihatin. Kenapa ini kemudian terjadi di penghujung masa jabatannya tinggal beberapa bulan atau katakanlah 1 tahun ya. Itu yang saya pahami. Ya, Mas Matur nyun sewu, tadi kan Anda juga sudah cerita nyentil soal gaji gitu ya. Apakah memang faktor gaji yang rendah? Jadi saya jadi ingat karena beberapa tahun yang silam Bupati Banjarnegara itu pernah cerita gaji seorang bupati itu paling banter ya 6 jutaan gitu ya. Dipotong ini dan itu, akhirnya take home pay-nya sekitar ya nggak sampai 6 juta itu. Apa memang gaji yang kemudian menggoda orang untuk ke sana itu? Ya. Gimana, kalau gaji sama, kita juga 6 juta, tapi yang harus kita ingat bahwa take home pay itu kan ada tunjangan, Mas. Ada tunjangan perumahan, tunjangan operasional kendaraan, dan seterusnya dan seterusnya. Seratusan juta. Iya, kalau saya buka untuk kami ya di DPD Provinsi Jawa Timur itu di antara 70-an, 74 lebih gitu ya. Take home pay-nya. Iya. Dengan uang segitu sebenarnya apa sih yang kita butuhkan untuk hidup ini gitu loh. Kalau kita mau bersyukur sebenarnya nggak terlalu banyak kebutuhan kita untuk dalam 1 bulan itu. Iya. Nggak terlalu banyak gitu. Ini seratusan juta atau sekitar 150 kalau data yang kami himpun dari redaksi JTV, sekitar 150 juta tuh take home pay Bupati Bangkalan. Dengan biaya kunjungan kerja itu ya. Iya, betul. Saya coba izin ke Mas Agus dulu. Mas Agus nyun sewu. Tadi sempat disinggung juga tentang kultur di lingkungan zaman-zamannya Rafuat gitu ya. Dan kita tahu bahwa memang Rafuat ini sebagai sosok yang sangat punya pengaruh gitu ya. Meskipun beliau
dalam tahanan gitu, dalam penjara, itu juga masih punya orang masih segan gitu ya untuk menyebut namanya saja sudah sungkan gitu. Apakah memang kalau bicara soal urusan jual beli jabatan itu sesuatu yang lazim sih, dan sekarang ini masih terjadi itu, sehingga orang yang bersih, orang yang muda dan ya itu ya katut juga akhirnya. Budaya di negeri kita itu sampai hari ini belum bisa hilang 100%. Jadi pembelajaran beberapa bupati, wali kota yang ditangkap karena jabatan, maksudnya pada naiknya jabatan para birokrat, itu sampai hari ini belum bisa menyelesaikan. Dan di situ kebetulan yang disampaikan oleh Mas Fatur tadi, Matur, itu Mas Tur, itu terjadi, maksudnya gini, mereka menggoda untuk memberikan sesuatu, sehingga kadang-kadang awalnya seseorang, dan relatif menurut saya awalnya yang disampaikan oleh tadi Mas Matur tadi, enggak, itu terjadi kalau menurut saya loh, karena apa, dia masih muda, 40 tahun, kebutuhannya itu belum banyak, tidak banyak, apalagi disendil begitu. Tapi yang namanya digoda, siapa sih yang tidak kalau digoda itu tidak tergoda, siapa sih, apalagi selanjutnya tinggal 1 tahun lagi. Biasanya kalau menggoda itu kan menggoda iman gitu ya. Baik, nanti kita akan bicara lagi dan mendalam masih dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur, kembali sesudah informasi berikut ini. Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Pemirsa JTV juga bisa mengakses kami, berpartisipasi dalam tema kami, dan Anda bisa manfaatkan nomor WA kami 0813 581 61388. Saya ulangi 0813 581 61388. Tertera di layar Anda bisa WA, nanti satu persatu akan kami pilih dan kita tampilkan pada narasumber Mas Matur, yang daring dan juga yang di studio adalah Mas Agus. Mas Agus, saya kalau bicara soal agenda 2024 gitu ya, apakah korupsi seorang kepala daerah itu terpaksa dilakukan gitu ya, karena memang ada iklim yang terbangun, tercipta, dan itu merupakan bagian dari mesin politik, satu. Dan terus hubungannya dengan 2024 itu gimana tariannya ya, seperti apa sih? Jadi memang mendekati 2024 itu dalam proses politik atau demokrasi yang prosedural, di situ masyarakatnya belum terdidik dan belum sejahtera, maka politik uang itu meskipun banyak yang menolak, tapi realnya ada. Sehingga siapapun atau sedikit banyak atau relatif banyak, mereka tergoda dengan untuk memenangkan dalam kontestasi selanjutnya. Namun di balik itu, ketika hubungannya dengan 2024, saya juga punya asumsi bahwa ini juga semacam peringatan terhadap P3 ya. Bagaimana? Maksudnya. Jadi kalau P3 itu, kalau kemarin kita melihat di level nasional, seakan-akan dia juga diusilin oleh seseorang, sehingga ketua umum pun harus diusilin begitu, dengan tema-tema begitu. Dan ini level di daerah, namun seksi karena dia adalah sebagai bupati, dan itu menjadi tema menarik untuk diperbincangkan level nasional. Dan pada kesempatan ini di level nasional, P3 itu kan di dalam Koalisi Indonesia Bersatu. Koalisi Indonesia Bersatu ya sudah ada semacam kesepakatan, tetapi kan belum menyebut nama siapa calon presiden, siapa calon wakil presiden. Dan P3 salah satu yang agak dinamis, maksudnya antara DPP sama DPW sama DPC itu ada berbeda. Ketika DPP menampilkan misalkan koalisi yang sudah selesai, tapi ada DPW atau DPC yang kelihatannya berbeda. Ini kan kalau diberikan mainan seperti ini kan semacam peringatan. Jangan main-main dalam hal ini. Misalkan mungkin begitu. Disentil. Supaya jangan nakal-nakal. Bicara soal agenda 2024, saya juga startnya sama nih. Mas Matur Nyun Sewu, apakah memang seorang kepala daerah itu ya, atau kader-kader penting yang tampil di birokrasi itu harus atau terpaksa melakukan ini karena memang ada situasi dalam internal partai, sehingga mau nggak mau ya harus katut juga, apalagi dihubungkan dengan 2024. Gimana tanggapan Anda, Mas Matur?
begini, partai politik yang memperoleh kursi di DPRD ya, baik kabupaten, kota maupun provinsi, mereka kan dapat dana banpol dan itu dikalikan kepala perolehan suara. Selain itu juga di masing-masing internal partai politik itu ada infak istilahnya. Di kabupaten mungkin setara di angka 6 juta gitu ya, atau 7,5, tergantung inilah kebijakan di internal. Bentar, namanya infak tadi ya Mas Matur? Infak. Oh, oke. Itu di internal masing-masing dikalikan berapa kursi tiap bulan, dan itu dibayarkan tiap bulan. Kalau banpol kan tiap tahun ya. Nah, memang yang menjadi persoalan adalah ketika partai politik akan menghadapi gawe besar, katakanlah pemilu. Tapi pemilu ini kan yang membiayai kan calegnya sendiri, Mas. Partai paling hanya selebrasi, melakukan kampanye secara besar-besaran di beberapa kecamatan atau desa gitu. Tapi kalau calegnya ini kan harus berupaya sendiri, dia harus mengumpulkan suara sebanyak mungkin ya tentunya karena tidak lepas dari money politik tadi yang dibilang oleh Pak Agus itu. Ya ini persoalan tersendiri memang. Apa memang nyalek itu butuh duit, Mas Mansur? Butuh amunisi? Kalau di Madura ya, di Bangkalan, Mama jangan bicara orang baik, jangan bicara orang punya integritas, orang punya pengalaman, nggak bisa. Jangan coba-coba masuk gelanggang politik di pemilu kalau Anda tidak punya uang minimal 300 sampai 500 juta. Itu pun tidak ada jaminan. Dulu waktu Anda nyalek gimana? Apakah juga butuh modal seperti itu, Mas Matur? Kalau saya tanya. Alhamdulillah modal saya waktu itu kalau di total sejak start awal sampai kemudian pengawalan suara di Mahkamah Konstitusi itu saya nggak sampai 1 M, Mas. Nggak sampai 1 M. Kalau teman-teman yang lain bisa 5 sampai 13 itu. Wow. Jadi masuk akal, Mas Matur, kalau misalkan ada semacam anekdot waktu nyalek atau mencalonkan itu biayanya besar sehingga nanti pas jadi golek balen gitu, bahasa kalimatnya seperti itu, wajar ya Mas Matur? Ya harus diwajari akhirnya, afirmatif kan kita. Akhirnya kan wajar dong anggota DPR korupsi, nyalonnya banyak biaya kok. Termasuk mungkin orang memberikan statement yang sama, ya wajar lah bupati korupsi, nyalon kemarin dia habis sekian miliar, dan ini tidak bagus, Mas, buat demokrasi kita, buat pemilu kita, buat pilkada kita di daerah, di kabupaten kota. Karena ini kemudian kita hanya menyelenggarakan demokrasi yang prosedural, yang dimobilisasi, tapi bukan berangkat dengan pilihan berdasarkan hati nurani, yang kita kemudian bisa bicara, oh ini orang punya integritas, ini punya pengalaman, jam terbangnya tinggi, yang layak dijual ke publik gitu. Ini persoalan. Kalau bicara soal sesuatu yang layak dijual ke publik, kita tahu bahwa Bupati itu juga punya program. Bupati muda ini punya program, punya janji, dan masyarakat Bangkalan juga menaruh harapan. Tapi tidak ada kasus seperti ini. Kalau menurut Anda sebagai orang Bangkalan, bagaimana terus harapan ini, dan mungkin untuk supaya masyarakat tidak kecewa, Mas Matur? Iya, masyarakat akhirnya kan mengelus dada ya. Nggak nggak mentolo melihat seorang bupati yang sangat muda gitu ya. Kemudian low profile sekali nih relatif ini. Makanya saya bilang dia nggak punya karakter korup sebenarnya. Kalau saya menilai ya, terlepas ini penilaian saya pribadi, tapi begitu adanya gitu ya. Nah, akhirnya masyarakat kan merasakan kekecewaan lagi, merasakan kesedihan lagi. Ini adalah keluarga besar dari kiai yang sangat legendaris, kiai yang sangat berpengaruh di Indonesia, kemudian lagi-lagi harus terperosok ke kasus yang sama dengan kakaknya, sehingga mungkin saya juga mendapatkan suara-suara masyarakat di desa itu sudahlah ke depan gimana caranya tiarap dulu lah, artinya back to barak gitu ya. Para kiai-kiai muda ini untuk mengelola pesantren, serahkan
ke tata kelola pemerintahan formal ini kepada orang yang kompeten gitu ya. Karena ini kan menjadi suatu tamparan sangat luar biasa terhadap masyarakat yang selama ini keikhlasannya, ketakdimannya, mengikutnya ke keluarga-keluarga Kiai di Bangkalan ini kan sangat luar biasa, dan mereka harus kecewa lagi dengan kejadian ini, Mas. Iya, mudah-mudahan kekecewaan ini nggak nanti menjadi kecewaan yang lebih mendalam. Baik, terima kasih pemirsa JTV yang sudah mengirimkan WA. Terima kasih Pak Indra, terima kasih Ibu Martina, terima kasih juga untuk beberapa pemirsa yang juga sudah mengirimkan WA. Nanti satu persatu akan kami bacakan dan kita akan bacakan untuk para narasumber merespon. Tapi singkat sebelum kita jeda, Mas Agus, apakah memang seorang kepala daerah atau penguasa lah gitu ya, pejabat gitu ya, harus korupsi itu karena atau terpaksa korupsi karena desakan keadaan, dorongan partai, atau memang iklim di lingkungan sekitar itu memang ya sudah kulino ngono ae, pancet ae, akhirnya ketularan gitu. Kalau dia mentalnya memang bukan mental koruptor, maka dia akan menolak hal itu. Tetapi kalau yang sifatnya masih abu-abu atau yang memang mentalnya koruptor cari balen, maka dengan mudah melaksanakan itu. Wow, luar biasa. Pemirsa JTV, nanti kita akan lebih dalam lagi pembahasan sekaligus membacakan WA yang sudah kami terima. Masih dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik. Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur masih bersama Anda, dan terima kasih sekali lagi untuk pemirsa JTV yang sudah mengalirkan WA-WA-nya luar biasa nih, deras banget ini, dan ada yang tajam-tajam gitu. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Saya coba ke Mas Matur dulu, Mas Matur nyun sewu, karena Anda ini orang Bangkalan gitu ya, dan bupati muda relatif ini tiba-tiba kesandung begitu. Kalau dilihat dari track record selama beliau menjabat, apakah programnya terlaksana atau ada progres yang lebih baik menjadi Bangkalan lebih baik atau seperti apa kalau dari kajian jenengan? Monggo. Iya, saya ini bisa dikatakan subjektif ya, tapi memang selama kampanye kan beliau ini mengusung Bangkalan Sejahtera. Bangkalan Sejahtera ini kan kalau saya mau ditampakkan dengan apa? Tentunya dengan membangun infrastruktur di pedesaan ya. Yang kemudian yang menjadi kebutuhan utama itu adalah bagaimana infrastruktur jalan, kemudian kebutuhan air bersih, dan yang ketiga itu kemudahan akses ya, transportasi publik. Nah, ini yang sampai detik ini saya melihatnya belum juga tergarap dengan baik. Termasuk janji beliau tentang 1.000 lapangan baru untuk anak-anak muda. Ini juga tidak terrealisasi, Mas. Nah, yang kemudian menjadi program andalan 100 hari masa jabatan relatif itu insentif guru ngaji yang itu diberikan 200.000 per bulan dan dicairkan 3 bulan sekali ya. Dan itu juga belakangan bermasalah karena datanya banyak persoalan yang harus juga diverifikasi dan divalidasi. Nah, yang lain yang saya lihat ini, beliau ini memang lemah di dalam segi manajerial, ya, lemah di dalam manajerial dan menempatkan pembantu-pembantunya, kepala dinas ini di pos-pos yang semestinya mendukung keterbatasan beliau ini, yang mestinya harmoninya ini dibangun sejak awal gitu ya. Saya pernah menyarankan teman saya di Bangkalan itu untuk ikut mendampingi beliau, tapi kemudian tidak betah karena beliau ini orangnya kan kalau dikasih masukan ini, kata teman-teman yang mendampingi ini, dikasih masukan iya di tempat, tapi kemudian untuk follow up lemah gitu ya. harus kita lagi yang mendorong dan mengingatkan gitu. Oh, oke. Ini persoalan yang sangat krusial menurut saya. Baik, Mas Matur, terima kasih. Sebentar saya geser ke Mas Agus. Ini saya tergoda ini ya, tergoda imanku untuk membaca WA yang terus mengalir deras ini. Ada Pak Indra di Surabaya, eman banget relatif jadi tersangka. Apa mungkin ini pesanan politik? Menurut jenengan tadi sempat ada asumsi seperti itu. Kalau menurut Anda gimana nih? Ya, itu mungkin saja terjadi, tetapi memang itu perlu proses membuktikan bahwa apakah iya atau tidak.
Karena apa? Mendekati pemilu 2024 semua bergerak, dan salah satunya adalah bagaimana dalam keberadaan P3 yang pada waktu Orde Baru itu adalah partai yang sangat garang, sangat disukai oleh orang. Dan pasca reformasi itu kan teman-teman yang dalam tanda kutip Islam itu kan menghadirkan partai-partai baru. Dan kebetulan pada proses 2014, 2019 itu ada dinamika yang dihubungkan dengan 2024. Ketika ada tidak sejalan antara DPP, DPW, DPC, sangat mungkin gitu-gitu dimainkanlah yang lamanya. Terima kasih Pak Indra untuk WA-nya, ini luar biasa, namanya sefrekuensi dengan asumsinya Pak Agus. Ini dari Bu Martinah Bangkalan, banyak PR di Bangkalan yang belum selesai, ada Tanjung Bulu Pandan, UMKM di sekitar Suramadu, saya sedih kok Bupati Bangkalan kesandung lagi gitu ya. Terus ada lagi seorang pemirsa yang memberikan catatan begini, nggak nyangka ternyata orang Madura doyan makan uang haram. Wah, enggak semua lah, jangan bilang begitu nih. Dan tagarnya nggak saya baca ya, karena tagarnya nanti kalau saya bacakan nanti seakan-akan kita mengajak untuk melakukan itu gitu. Lalu ada info juga atau pendapat, dari pertama memang kami sudah curiga relatif ini akan korupsi. Dari mana nih curiganya nih Pak? Mudah-mudahan Anda juga bisa sharing informasi ini pada Pak Agus dan juga Pak Matur yang juga sedang terlibat dalam diskusi kita. Nama baik P3 dipertaruhkan, jangan ada tradisi santren yang bikin kepala daerah terpaksa korupsi. Bu Rani Malang, terima kasih. Santren membuat kepala daerah korupsi? Menurut saya bukan pesantrennya ya, tetapi bahwa budaya yang ada itu berbeda. Sehingga seseorang yang lama di pesantren dan besar di pesantren itu perlu belajar menjadi, kalau menjadi bupati atau sebagai kepala daerah, perlu belajar untuk menuju ke sana, bahwa budayanya itu berbeda. Bahkan kalau dalam hal sederhana ya, kalau dulu itu makan yang paling bagus itu adalah makan pakai tangan. Dalam bahasanya adalah sunnah Rasulullah misalkan begitu. Tapi kalau di dalam pemerintahan atau birokrasi, itu mungkin ada sesuatu, loh kok bisa sih makan pakai tangan? Deso dan lain-lainnya. Itu budaya yang mungkin ketika diperbandingkan, oh ya memang berbeda dalam hal itu. Begitu juga dalam cara berpakaian, termasuk dalam hal tentang keuangan. Nah, kalau dalam hal keuangan mungkin, bukan mungkin, pasti ada perbedaan. Dan kalau di dalam sebagai kepala daerah, bukan sedikit banyak, semua tentang keuangan harus jelas, harus dipertanggungjawabkan. Itu yang sangat berbeda. Baik, saya ke Mas Matur dulu. Mas Matur Nun Sewu, ini ada sebuah WA dari Ibu Aisyah di Bangkalan. Saya sangat mencintai Bupati Bangkalan. Saya pikir bersih, ternyata kok kesandung juga. Politik memang kejam. Mas Matur, pendapat Anda, apakah memang politik kejam sehingga orang-orang harus terjerat dan tersandung dengan masalah-masalah seperti ini? Yang harus kita pahami, politik ini kan hanya sarana sebenarnya, bukan tujuan ya. Kekuasaan yang kita peroleh melalui jalur politik ini memang seharusnya dimanfaatkan sepenuhnya, sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran rakyat yang dipimpin katakanlah di kabupaten maupun di kota. Nah, jika ini kemudian dipahami bahwa jabatan ini sebuah amanah yang diberikan oleh masyarakat, oleh rakyat kepada kita, komitmen kita tentunya setelah menerima amanah ini, dan ini juga diucapkan dengan sumpah dan janji jabatan seorang bupati. Tentunya komitmen yang ditanamkan ini dengan ingin memperjuangkan aspirasi rakyat yang dipimpin, juga menanamkan di dirinya bahwa saya tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, lebih-lebih dengan hukum Islam, dengan syariat Islam. Dan korupsi ini sebagai sebuah kejahatan yang sangat extraordinary, ordinary gitu kan. Nah, ketika kita tidak bisa menanamkan keyakinan pada diri kita sendiri ketika menjadi pejabat publik, katakan menjadi bupati gitu, maka
ketika komitmen ini tidak ditanamkan, itu adalah pintu awal kita untuk kemudian bisa terjerumus dalam kubangan yang namanya korupsi itu, Mas. Oke, siap. Ini saya izin baca lagi WA-WA yang masuk, terus ngalir deras banget ini. Meskipun relatif tersangka, semoga penggantinya ke depan lebih baik. Tidak korupsi. Masyarakat Bangkalan juga harus belajar. Jangan suka nyogok kepada pejabat supaya mereka tidak tergoda. Pak Muhammad Bangkalan, terima kasih. Sekelangkongki Pak Muhammad untuk WA-nya gitu. Lalu ada juga Pak Srofi Bangkalan. Ini warga Bangkalan juga pada mantau. Tolong kepala daerah pilih yang profesional. Kalau dari kalangan santren tidak profesional jangan dipilih. Ini dari partai harusnya bisa pilih orang yang tepat, bukan hanya karena keturunan kiai besar. Terima kasih untuk Pak Rofi Bangkalan. Lalu ada juga seorang pemirsa, kalau jadi wakil rakyat terus korupsi alasannya mengembalikan biaya yang banyak. Terus kalau semua anggota DPR menghalalkan segala cara, terus nasib rakyat bagaimana? Ini juga perlu pertimbangan. Ada juga seorang pemirsa begini, udahlah kalau bisa tahun 2024 di Bangkalan jangan kiai bupatinya gitu. Gimana Mas Matur? Apakah memang ini bisa diputus rantai seperti ini Mas Matur? Anda orang Bangkalan nih, saya mau tanya nih. Iya, saya kalau kemudian bicara ini nanti dibilang kemudian anti terhadap keluarga kiai gitu ya. Padahal saya selalu menyampaikan di beberapa forum, kita ini butuh orang yang punya kemampuan, ability ya. Orang yang tahu persoalan kemudian bisa mencari solusi. Nah, katakanlah 20 tahun berjalan di Bangkalan sejak Fuad ini 10 tahun, kemudian anaknya Ramumun ini 5 tahun, sekarang relatif sisa 1 tahun ke depan ini, tapi kesandung korupsi. Nah, saya ingin mengatakan kejadian ini tentunya menjadi pembelajaran bersama bagi kita, baik itu masyarakat awam ataupun dari keluarga besar kiai. Ya, diulangi Mas Matur, mic-nya masih mute Mas Matur, mic-nya ke-mute. Mencalonkan diri ya, sebagai bupati di Bangkalan. Jadi saya sependapat dengan Mas yang tadi WA itu, ya ke depan saya kita berharap artinya siap. Baik, saya ke Mas Agus kalau gitu. Mas Agus, saya dengan kondisi seperti ini apa memang ini nampaknya masyarakat Bangkalan juga sudah paham dengan seperti itu. Apakah memang keluarga kiai harus tampil jadi pemimpin atau kepala daerah di wilayah? Jadi pemimpin itu kan simbol perwakilan dari mayoritas rakyat yang ada. Karena apa? Kita demokrasi. Kalau misalkan di situ paling banyak adalah pesantren atau santri, maka tidak salah ketika yang menjadi terpilih itu adalah kiai. Namun syaratnya adalah itu tadi usulannya yang profesional. Bahasa profesional sebetulnya adalah mereka siap untuk menjadi bukan kiai tetapi menjadi bupati. Ada perbedaan antara kiai sama bupati. Salah satunya adalah kalau bupati adalah semua formal semuanya. Tidak ada yang tidak formal. Uang sedikit pun harus formal. Kalau dalam hal kiai mungkin saya nggak ngerti ya, tapi kalau dalam hal bupati pemerintahan itu semua formal, dipertanggungjawabkan. Itu yang tidak setiap orang siap untuk menjalankan itu. Baik, pemirsa JTV, terima kasih sekali lagi untuk mengalirkan WA. Kita akan dalami sekaligus nanti kalau masih nututi saya akan baca WA Anda. Masih dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Terima kasih untuk pemirsa JTV. Saya harus ngeluntung ini di layar saya untuk membaca WA-nya karena deras banget. Pak Fauzan dari Surabaya, mudah-mudahan dari peristiwa ini dengan tersangkanya relatif akan jadi pembelajaran untuk instansi, birokrasi pemerintah Kabupaten Bangkalan maupun pejabat luar daerah yang dari Kabupaten Bangkalan untuk belajar menyadari bahwasannya korupsi ini benar-benar bersih dari makhluk yang lahir di Kabupaten Bangkalan. Lalu ada juga seruan, hukum harus diperbaiki, hukum cuma dipidana, tidak membuat jera para koruptor. Buat apa caleg kalau tidak korupsi? Masyarakat sudah tidak kaget, pemimpin sejati tanpa mencalonkan diri, biarlah masyarakat yang menilai sendiri. Terima kasih
tanpa identitas, memang lelang jabatan banyak bupati tertangkap KPK karena pendukungnya minta balas budi sebelum dipilih jadi pejabat. Nah ini dia. Saya ke Mas Matur. Mas Matur nyun sewu, kalau bicara soal korupsi di kalangan pejabat atau dinasti korupsi, ini apa memang gimana cara mutusnya supaya nggak terus berkelanjutan jadi gelinding yang ngono-ngono wae gitu, Mas Matur? Ya memang yang harus dibenahin personal pemimpinnya dulu, Mas. Personal pemimpinnya dulu, dia meneguhkan di hatinya saya tidak boleh melakukan korupsi. Dan tadi kita sempat bahas bahwa godaan ini kan selalu datang. Jadi birokrasi kita itu ya ketika mau menghadap bupati ini kan selalu membawa apa ya, setoran-setoran gitu ya. Kalau ini kemudian tidak bisa ditolak ya, diterima, maka ini pintu masuk awal birokrasi kita untuk selalu memberikan umpan-umpan kepada bupati, karena kata Pak Agus Mahfud tadi, sepeser pun ya, serupiah pun uang APBD itu kalau sebagai pejabat publik, katakan sebagai pejabat daerah, maka itu harus dipertanggungjawabkan. Betul. Lantas kepala dinas umpama datang menghadap bupati minta tanda tangan, di dalamnya ada amplop gitu. Ini uang apa gitu. Kalau bupati ini tidak sadar bahwa ini sudah merupakan racun bagi dia pasti akan menolak dan marah kepada kepala dinas itu. Tapi kalau amplop itu diterima, maka itu pintu masuk bagi dia oleh semua pejabat yang ada di pemerintahan. Aku udah nyetor gitu ya, diterima oleh bupati, maka yang lain akan mengikuti seperti itu. Nah ini mata rantai ini tidak bisa diputus kalau tidak selesai dengan diri pemimpin itu sendiri. Ya, jadi artinya bupatinya nggak minta, tapi karena ada pihak yang melakukan seperti itu, jadi akhirnya ketularan gitu, Mas Matur maksudnya? Iya kan, yang saya tahu relatif ini kan merasa bahwa uang yang diserahkan oleh calon kepala dinas ini kan ada yang diserahkan setelah lulus asesmen, ya. Dan ini dianggap sebagai uang terima kasih. Coba bayangkan. Jadi uang terima kasih yang jumlahnya bisa 20 juta, 30 juta, 50 juta gitu ya. Dan itu dianggap ya ini kan orang berterima kasih. Akhirnya kan manajemen pesantren ya, kata Pak Agus Mahfud tadi. Jadi ini sedekah gitu ya. Tapi di dunia birokrasi, di pemerintahan, oh tidak, ini uang yang harus dipertanggungjawabkan. Kamu uang ini dari mana gitu. Nah, kalau bupatinya ya sudah diambil umpama, ya itu pintu masuk kemudian, dan itu pasti akan dilakukan oleh birokrasi kita. Mas Agus, gitu. Gimana Mas Agus? Sami pertanyaan, gimana untuk memutus dinasti korupsi? Karena kita tahu bahwa Probolinggo pernah kecantol gitu ya, dan di beberapa provinsi di luar Jawa Timur juga pernah kejadian seperti itu, dinasti juga yang terlibat. Gimana, Pak? Ya pertama perlu diperbaiki tentang mental sebagai pejabat. Saya siap menjadi bupati atau kepala daerah. Orangnya. Maksudnya ketika dia siap begitu, maka ya dia paham tentang aturan ketika dia maju, mundur, ke belakang, ke kanan. Sehingga tidak cukup saya pokoknya menang kontestasi dan menjadi bupati. Tapi dia harus sudah sadar bahwa kalau saya salah, itu mudah kok masuk penjara, kan begitu. Kan ada kontrak politik, kemudian ada sumpah jabatan yang demi Allah, kata kalau dia muslim, demi Allah gitu ya. Itu gimana? Sekali lagi, itu yang sering terjadi hanya pada formalitasnya, tidak sampai substansi masuk ke dalam dirinya. Jadi ya mungkin hanya sebatas itu ritual yang dijalankan pada, kalau tidak dijalankan itu maka dia tidak jadi dilantik, kan masalahnya di situ. Berbeda dengan misalkan ketika menjadi seorang muslim maka dia harus mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla, dia meresapi dan kemudian dia menjadi muslim. Nah, di sini terjadi perbedaan karena apa? Menjadi muslim itu ranah agama, ini adalah ranah publik yang semuanya formal. Di situ maka harus mental dia, seseorang itu harus, ini adalah berbeda dengan yang dahulu. Tadi ada pemirsa yang bilang ini pembelajaran. Kalau bicara soal edukasi politik, apa yang bisa kita terima? Edukasi politik menurut saya bagus ya. Maksudnya gini, beberapa kepala daerah itu sudah ditangkap, salah satunya di sini. Tapi masalahnya adalah mengapa tidak
misalkan begini, pada kesempatan ini mungkin tidak hanya Bangkalan saja, hanya kebetulan Bangkalan saja yang tertangkap. Kalau misalkan sedikit-dikit kepala daerah yang melakukan perbuatan jahat, maksudnya korupsi itu adalah diproses, maka kemungkinan besar politik kita akan bagus, demokrasi kita akan bagus, dan termasuk kepala daerah. Tadi Mas Matur saya senang mendapat informasi, dia hanya cukup 1M, teman-temannya ada 3M, 10M. Itu kan kalau kita melihat perputaran uang dalam proses politik luar biasa, dan menjadikan orang itu sadar bahwa nanti kebutuhannya untuk selanjutnya itu dicari dari mana, itu yang menjadi problem. Terima kasih pemirsa JTV yang sudah memanfaatkan WA kami. Terima kasih juga untuk beberapa yang sudah masuk. Tidak bisa semua saya tampilkan karena ada yang pedes-pedes gitu ya. Tapi artinya ini merupakan sebuah pembelajaran. Siapapun pejabatnya, baik dari kalangan ulama atau tidak, gitu ya. Sebenarnya semua ya tinggal siapa ya. Sadar nggak tadi seperti kata Mas Matur, personilnya dan kapabilitasnya, kemampuannya. Betul. Terima kasih Mas Matur untuk ngobrol dengan kami. Terima kasih juga untuk peluang ngobrol meskipun daring. Mas Matur Azhari, anggota Komisi DPRD Jawa Timur, aktivis anti korupsi Bangkalan Madura yang sekarang ada di luar Jawa Timur. Matur Mas Matur. Sama-sama, salam Pak Agus. Oke, Mas Matur, sukses. Pak Agus, terima kasih untuk sambung dengan kita di studio. Amin. Terima kasih pemirsa JTV, Jatim Gaspol, Gagasan Pemilu Jawa Timur, dan JTV adalah saluran pemilu 2024. Sampai jumpa lagi.